Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap bersemangat untuk terus belajar firman Tuhan dan mengisi hati kita dan hidup kita dengan firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan diberi waktu oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup manusia itu harus dituntun oleh firman-Mu supaya kami berjalan di jalan kebenaran, supaya hidup kami boleh menurut kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus berikan kepada kami hikmat akal budi kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami bahas dalam acara Menerima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah teladan kepribadian Epafras. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah teladan kepribadian Epafras. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti bahwa Epafras adalah salah satu teman sepelayanan dari Rasul Paulus. Banyak orang yang juga kurang begitu mengenal tentang Epafras, tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang dapat kita ambil dari kepribadian Epafras yang baik sekali untuk kita contoh dan kita teladani. Apa teladan kepribadian Epafras? Mari kita akan melihat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan begini, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ayat 8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nah, dari dua ayat pembacaan Alkitab kita ini, dalam Kolose pasal yang pertama ayat 7 sampai 8 kita mendapatkan 3 kepribadian Epafras yang dapat kita contoh. Yang pertama, Epafras adalah pelayan Kristus yang dikasihi. Itu tertulis dalam ayat yang ke-7 bagian A, disebutkan di situ kawan pelayan yang kami kasihi. Jadi Epafras adalah pelayan Kristus yang dikasihi. Tentu kalau seorang pelayan Kristus dikasihi, itu berarti dia adalah pelayan Kristus yang baik, yang disukai oleh orang dan disenangi oleh orang, terutama oleh Rasul Paulus dan timnya. Itu sebabnya dari hal ini maka kita mengerti bahwa Epafras itu adalah pelayan Kristus yang baik, yang pasti akan bisa menjadi rekan sepelayanan yang saling membantu dan saling bisa memberikan manfaat, bisa memberikan semangat kalau merupakan pelayan Kristus yang baik, pelayan Kristus yang dikasihi, pelayan Kristus yang menyenangkan, saudara ya. Kemudian yang kedua, Epafras adalah pelayan Kristus yang setia. Terdapat dalam ayat yang ke-7b, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Nah, selain Epafras, kepribadiannya adalah pelayan Kristus yang dikasihi, Epafras juga adalah pelayan Kristus yang setia. Tentu sifat setia itu adalah sesuatu yang sulit dicari,
lebih mudah kita mencari orang-orang yang cuma bisa menjadi teman, tetapi orang-orang yang menjadi teman yang setia sampai akhir itu tidak mudah didapatkan. Mencari orang yang setia tidak mudah didapatkan. Mencari orang yang bertahan sampai akhir tidak mudah didapatkan. Tetapi di sini ada kesaksian dari firman Allah, bahkan kesaksian dari Rasul Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Epafras adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi ini berarti sudah teruji ketika Epafras melayani sebagai rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus, dan memang Rasul Paulus melihat bagaimana Epafras itu merupakan pelayan Kristus yang setia. Kesetiaannya tidak dapat diragukan lagi, sehingga itu disaksikan di dalam firman Allah ini, dalam ayat yang ke-7b ini. Kemudian dalam ayat yang ke-8, Kolose pasal yang pertama, itu disebutkan bahwa Epafras adalah pelayan Kristus yang menyatakan kasih. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi saudara sekalian, Epafras itu juga merupakan pelayan Kristus yang menyatakan kasih. Dia menyatakan kasih kepada Rasul Paulus dengan teman-temannya atau satu timnya, saudara. Jadi orang yang suka menyatakan kasih, itu berarti orang itu pasti dia penuh dengan kasih hatinya. Di dalam hidupnya itu sudah penuh dengan kasih, baru bisa menyatakan kasih. Kalau orang kekurangan kasih, tidak mungkin bisa menyatakan kasih. Tapi kalau orang sudah penuh dengan kasih, maka dia bisa menyatakan kasih. Jadi dari dua ayat ini, dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 7-8, kita sudah mendapatkan 3 teladan kepribadian dari Epafras, yaitu Epafras merupakan pelayan Kristus yang dikasihi. Kemudian yang kedua, Epafras merupakan pelayan Kristus yang setia. Dan yang ketiga, Epafras merupakan pelayan Kristus yang menyatakan kasih. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang lain untuk menggenapi siapakah Epafras itu. Kita baca Kolose pasal 4 ayat 12-13. Kolose pasal 4 ayat 12-13, demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeinginan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ayat 13, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kedua ayat ini kembali kita mendapatkan 2 teladan lagi kepribadian dari Epafras. Dalam ayat yang ke-12, di sini disebutkan bahwa Epafras adalah pelayan Kristus yang selalu bergumul dalam doa untuk jemaat Kolose. Jadi ternyata Epafras ini suka berdoa. Dia selalu mendoakan jemaat Kolose. Dikatakan selalu bergumul dalam doa, berarti kata selalu. Jadi ini merupakan suatu gaya hidup. Jadi doa sudah merupakan gaya hidup dari Epafras. Bukan sekedar doa kadang-kadang atau sewaktu-waktu, tetapi dikatakan selalu bergumul dalam doa untuk kamu, yaitu untuk jemaat di Kolose.
Jadi orang yang suka berdoa itu pasti orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena orang yang suka berdoa berarti orang ini adalah orang yang rendah hati, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam surat Kolose pasal 4 ayat 12 ini, disaksikan bahwa Epafras itu adalah hamba Kristus Yesus atau pelayan Kristus. Tapi pelayan Kristus yang mempunyai kelebihan, yaitu selalu bergumul dalam doa untuk orang lain, yaitu dalam hal ini untuk jemaat Kolose. Kemudian dalam ayat yang ke-13, di sini kita akan mendapatkan teladan kepribadian Epafras yang kelima, yaitu Epafras adalah pelayan Kristus yang sangat bersusah payah untuk jemaat Kolose, untuk orang-orang percaya di Laodikia atau jemaat Laodikia dan di Hierapolis. Jadi Epafras ini ada pelayan Kristus yang sangat bersusah payah untuk orang lain atau untuk jemaat Kolose, jemaat Laodikia, dan yang di Hierapolis. Jadi artinya Epafras itu pekerja keras, bersusah payah untuk kepentingan jemaat. Nah, ini suatu hal kelebihan yang dapat kita teladani daripada Epafras. Dia bukan cuma bekerja sekedar bekerja, tetapi bekerja dengan susah payah, dengan kerja keras. Jadi bukan sekedar kerja yang santai, tapi betul-betul dia bekerja supaya bisa membantu untuk jemaat di Kolose, jemaat di Laodikia, dan di Hierapolis. Nah, kita sudah mendapatkan dua teladan kepribadian lagi dari Epafras dari Kolose 4 ayat 12 sampai 13, selain 3 teladan kepribadian yang kita baca dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Nah, ayat yang terakhir dapat kita baca di dalam Filemon pasal yang pertama ayat 23. Di situ disebutkan, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Jadi teladan kepribadian Epafras yang kelima adalah Epafras di penjara karena Kristus Yesus. Perhatikan di sini, Epafras bukan cuma pelayan Kristus, tapi dia pelayan Kristus yang mau membayar harga karena memberitakan Injil Yesus Kristus, kabar baik tentang Yesus Kristus. Dia sampai di penjara. Bahkan di sini disebutkan bagaimana dia di penjara sama dengan Rasul Paulus. Jadi satu penjara yang sama dengan Rasul Paulus. Jadi Epafras ini sudah mengalami pengalaman di penjara karena pemberitaan Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendapatkan 5 teladan kepribadian Epafras yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan bahwa Epafras adalah pelayan Kristus yang dikasihi. Yang kedua, Epafras adalah pelayan Kristus yang setia. Dan yang ketiga, Epafras adalah pelayan Kristus yang menyatakan kasih. Yang keempat, di sini disebutkan Epafras adalah pelayan Kristus yang selalu bergumul dalam doa untuk jemaat. Dan yang kelima, Epafras adalah pelayan Kristus yang sangat bersusah payah untuk
jemaat. Jadi suka menolong jemaat dengan cara bekerja keras. Kemudian yang kelima, Epafras pelayan Kristus yang dipenjara karena Kristus Yesus. Amin. Tuhan, kami sudah mendengar teladan kepribadian dari Epafras, dan kami ingin supaya kelebihan-kelebihan daripada Epafras dapat kami teladani, supaya hidup kami menjadi pelayan Kristus yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.